Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rakaubin, NIM 221344018. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk penjelasan pengerjaan praktikum modul keempat. Ya, ini lanjutan dari kemarin untuk topik move to front, yang mana untuk video sebelumnya saya telah menjelaskan untuk penyesuaian indeks dari setiap data stream dengan dictionary-nya. Ya, jadi kita ibaratnya sudah mendapatkan bahan untuk kita lakukan teknik move to front ini gitu. Jadi kita sudah dapatkan indeks uh, dari setiap data stream, ya, yang merepresentasikan indeks si dictionary-nya atau kamusnya gitu. Ya. Nah, untuk pendahuluan move to front ini sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, dan sekarang saya hanya akan melanjutkan untuk cara keseluruhan daripada si salah satu teknik operasi move to front ini gitu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buat dulu variabel untuk dictionary-nya atau kamusnya. Di sini saya simbolkan sebagai S saja, yang di dalamnya katakanlah di sini ada 5 karakter A B C D E kapital semua, dan ini akan mempengaruhi besar kecilnya huruf itu akan mempengaruhi penyesuaian dalam data stream juga ya. Jadi ketika misalnya di data stream A kecil ya kita nggak punya di sini ASCII A kecil gitu, jadi harus sesuai. Jadi ketika misal A besar ya harus A besar seperti itu. A B C D dan E ya, ada 5. Lalu kita siapkan juga variabel untuk hasilnya, atau misal di sini kita encoded data ya, tulis saja di sini encoded data ya. Encoded data di sini outputnya juga array, berupa array. Nanti ini berisi sebagai indeks-indeks yang telah di move to front, telah melalui proses move to front daripada si indeks data stream yang akan kita masukkan nanti gitu. Lalu kita akan masukkan manual input di sini. Anggap saja kita punya variabel data stream ya. Nah, di sini kita gunakan fungsi input untuk kita inputkan secara manual dari keyboard ya. Lalu kita siapkan juga variabel temporary atau misal variabel sementara. Nah, ini gunanya ketika misal kita telah menyimpan karakter yang ingin dipindahkan ke depan, nah itu kan prosesnya singkatnya itu kita ambil ibaratnya misal A B C D E. Nah, ini contohnya A B C D E. Nah, terus kita ambil D. Nah, karena di sini data yang dikirim itu awalnya D. Lalu D kita simpan ke temporary variable ya, masuk ke sini. Nanti di sini isinya adalah D seperti itu. Nah, lalu data yang ada di dictionary A B C D E ini, D ini kita drop atau misal kita pop ya. Jadi kita hilangkan. Jadinya sisanya cuman A B C E, cuma 4 data. Nah, kita ingin pindahkan ke indeks paling depan. Jadi nanti D A B C E. Nah, fungsi dari temporary variable ini untuk menyimpan data yang ingin dipindahkan ke depan dan sekaligus memindahkannya menggunakan nanti fungsi insert gitu ya. Ya, kita memanfaatkan parameter dari insert yaitu dengan indeks mau ke berapa dipindahkannya gitu. Berarti kan kalau mau ke depan indeks 0 gitu. Jadi kita memanfaatkan salah satu parameter pada fungsi insert tersebut. Nah, seperti itu kita telah siapkan variable temporary-nya. Lalu kita lakukan pengulangan untuk mengecek, untuk menyamakan, untuk memvalidasi, untuk mematchkan antara indeks data stream dengan indeks untuk karakter data stream dengan karakter yang ada di dictionary dengan karakter data stream. Nah, ketika misal itu sesuai, kita akan ambil indeksnya. Indeks dari dictionary itu indeks berapa gitu. Nah, itu akan jadi bahan MTF nanti gitu ya. Jadi langsung saja untuk loop luarnya saya namakan I ya, untuk variabel counternya I dengan panjang sampai dengan
panjang si data stream ya. Nah, seperti itu. Kedua, J ini untuk loop dalamnya atau inner loopnya kita pakai J counternya dalam panjang dari panjang si S ya, atau si dictionary kamusnya. Nah, lalu kita cocokkan jika ya variabel yang ada di data stream index ke I itu match dengan variabel S ya dengan indeks ke J gitu. Ini untuk algoritma detailnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi ini hanya melanjutkan sedikit saja dari video kemarin. Jadi langsung saja ketika misal match atau misal kita misal cocok ya karakter yang ada di data stream index ke I dengan karakter yang ada di dictionary index ke J, maka kita akan ambil ya, ambil si indeks dari dictionary-nya, berarti kan merepresentasikan counter J berarti ya. Nah, J ini kan suatu indeks daripada si S atau si dictionary atau kamusnya gitu, seperti itu. Jadi kita akan tambahkan itu ke hasilnya encodedData.append gitu ya. Nah, append ini dia otomatis menambahkan ke indeks paling terakhir gitu kan ya, jadi latest index. Nah, kita tambahkan apa? Ya kita tambahkan J-nya itu ya. Berarti nanti ibaratnya ketika misal saya memasukkan data stream C, berarti kan masuk A, B, C 0, 1, 2. Nah, indeks 2 J ini akan bernilai 2. Nah, akan masuk ke encoded data. Jadi nanti datanya itu 2 gitu kan ya. Dilanjut nanti di data stream berikutnya apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kan yang namanya move to front itu kan kita ambil data lalu move to front, ambil data move to front, ambil data move to front gitu kan ya. Lebih tepatnya ambil indeks data move to front, ambil indeks data move to front. Nah, kita sudah mengambil indeksnya, tinggal kita move to frontnya gitu kan ya. Nah, caranya kita manfaatkan variabel temporary ini ya. Lalu ketika misalnya kita sudah menginisialisasikan, nah ini kita tinggal isikan saja temporary variabelnya ya dengan si karakter yang ada di indeks ke J-nya, karakter yang ingin dipindahkan ke depan. Ya, ibaratnya tadi kan C misalnya. Nah, berarti C ini masuk ke temporary key gitu ya. Lalu kita hilangkan ya variabel data yang ada di variabel dictionary ya yang ingin dipindahkan ke depan gitu, supaya nanti nggak jadi duplikat gitu ya. Nah, kita tinggal lakukan fungsi pop. Berarti kita akan panggil si dictionary-nya S titik. Nah, ini titik ini suatu pemanggilan fungsi pop berarti ya. Nah, indeks keberapa yang ingin kita hilangkan, yang ingin kita pop gitu ya. Nah, ya indeks ke J gitu kan ya, data yang telah disimpan di temporary kita hilangkan dulu gitu di variabel S atau dictionary-nya. Nah, setelah dihilangkan ya, ini kan hilang berarti ya. Misalkan tadi kan saya C indeksnya 012 masuk ke temporary, masuk ke encoded data, lalu C-nya ini masuk ke temporary karakternya ya. Nah, lalu si C-nya ini kita drop. Berarti nanti tinggal A, B, D, E. Ya, misal. Nah, lalu si C ini kan udah hilang tuh jadi A, B, D, E. Nah, C ini kita akan munculkan di paling depan karena istilahnya move to front gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya kita lakukan fungsi satu pemanggilan, satu fungsi juga itu untuk mengolah data itu insert gitu ya. Jadi kita panggil S ya, dictionary.insert. Insert. Nah, di sini kita memanfaatkan parameter yang ada di insert itu posisinya. Kita mau masukkan ke posisi berapa gitu ya. Nah, kita ingin memasukkan data ke posisi pertama kan, move to front. Berarti kan paling awal. Nah, paling awal itu berarti kan indeksnya 0 ya. 0, nah parameter kedua ini itu datanya dari mana? Ya datanya dari temporary ya. Nah, inilah kegunaan dari temporary. Jadi dia ketika misal dihilangkan masih tersimpan di temporary ya. Ketika C misal dihilangkan ya dia masih tersimpan di temporary karena kita tambahkan dulu ke temporary ya, backup lah intinya gitu ya. Jadi kita pindahkan variabel yang data yang ada di temporary ini ke posisi 0, move to front gitu ya. Seperti itu. Udah selesai gitu ya. Nah, terakhir nanti kita tinggal cetak aja hasilnya gitu.
Jadi sini kita tinggal print hasilnya, misal di sini encoded data sama dengan, ya di sini ada encoded data seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, coba kita praktekkan, coba kita simulasikan, kita run. Oh ya, ini kita disuruh masukkan data streamnya ya. Oke, di sini misal data streamnya itu kita lihat di sini ya. Kita diminta data streamnya itu atau data inputnya itu DCDE AA BEB. Berarti DCDE AA BEB, DCDE AA BEB gitu. Ya, ketika kita enter, nah ini salah satu hasil yang telah kita move to front kan. Ya, jadi ini indeks-indeks daripada si indeks-indeks daripada si dictionary sesuai dengan data streamnya yang telah di move to frontnya. Jadi nggak hanya diambil indeksnya doang, tapi setiap kali indeksnya diambil satu, itu kita move to front gitu kan ya. Indeks ambil, move to front, indeks ambil, move to front. Nah, ini hasilnya seperti ini. 331, 430, 421 ya. Nah, kita cocokkan di sini 331 ya, 430, 421 ya, cocok seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi intinya untuk move to front ini, jadi untuk kelanjutan video kemarin ini kita hanya menambahkan fungsi si move to frontnya ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kita hanya menambahkan, nah ini 3 baris ini ya intinya. Jadi untuk memindahkan ya, data yang disimpan di output indeksnya itu ke awal gitu, atau move to front gitu ya. Jadi untuk move to frontnya intinya gitu ya. Kalau kemarin kita hanya mencocokkan, datanya cocok, lalu kita ambil indeksnya. Nah, indeks itu akan jadi bahan untuk MTF yang sekarang. Nah, sebenarnya hanya tinggal tambahkan 3 baris ini ya gitu. Ya, intinya seperti itu ya. Nah, untuk flowchartnya berarti di sini kita punya berapa data ini ya, berapa inisialisasi. Nah, di sini ada 1 2 3 4 gitu. Nah, perlu diketahui juga ya, ini untuk reminder, ketika misal kita punya dictionary ABCDE, nah itu benar-benar maksimal. Nah, kita tuh punya segitu gitu. Jadi ketika misal kita memasukkan karakter di luar ABCDE, F misal atau R, itu tidak akan terbaca dan nanti indeksnya itu akan error gitu ya. Jadi setiap kali membaca karakter yang tidak ada di dictionary, ya maka dia tidak akan dilakukan proses MTF gitu kan ya. Jadinya ambigu. Nah, maka dari itu intinya di sini untuk memaksimalkan proses MTF, data yang ada di dictionary itu harus setidaknya mengandung semua data yang ada di data stream gitu ya. Jadi kita harus memaksimalkan jumlah variasi data yang ada di dictionary atau variable S ini gitu ya. Nah, jadi kalau misal pengen semua karakter ASCII, ya kita masukkan semuanya gitu kan ya. Mau misal itu tanda spesial kayak kutip gitu ya, atau misal dolar dan sebagainya, itu kita masukkan ke sini, daftarkan gitu ya. Nah, maka ketika misal di data stream kita temukan simbol dolar, itu akan terbaca juga ya, dan akan diterjemahkan ke indeks gitu. Nah, maka penting sekali kelengkapan si dictionary itu ya, itu kesimpulannya. Nah, sekarang untuk flowchartnya sebenarnya ini nggak jauh dari flowchart kemarin ya. Ini kita buat ulang aja. Oke, kita start di sini. Ya, karena di sini kita hanya menambahkan fungsi move to frontnya saja gitu ya. Jadi ini 90% sama lah gitu flowchartnya ya, gitu algoritmanya gitu ya, sama yang kemarin. Kita cuma menambahkan 10% ya. Seperti itu. Lalu di sini anggap aja kita inisialisasi data ya. Inisialisasi itu kan ya. Variabel, inisialisasi variabel gitu kan ya. Semua variabel kita inisialisasi yang perlu gitu kan ya. Dan juga deklarasi. Oke. Lalu
Nah, kita lakukan pengulangan, dua pengulangan atau nested loop. Yang pertama itu ada outer loop dan inner loop. Nah, untuk outer loopnya, oke, ini kita fullin saja. Ntar ini kita center. Nah, seperti itu. Nah, untuk outernya di sini kita pakai loop luarnya i ya, berarti i ya, to sampai dengan apa? Sampai dengan panjang gitu kan ya. To length sampai dengan panjang si data stream. Gitu ya, sampai dengan panjang si data stream. Nah, loop yang dalamnya itu kita gunakan variabel j sepanjang sampai dengan panjang s atau dictionary gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita sambung. Oke, ketika cocok gitu kan ya. Jadi kita butuh di sini decision atau pengkondisian. Mana belah ketupat? Nah, ini. Jadi jika data stream gitu kan ya, indeks ke i itu cocok dengan s atau variabel yang ada di dictionary indeks ke j ya. Ketika cocok, kita ambil indeks ya. Indeksnya itu indeks si ini ya, indeks si dictionary-nya, karena itu merepresentasikan karakter yang ada di data stream gitu. Oke, kita ambil di sini pakai proses saja gitu kan ya. Di sini berarti masukkan gitu kan ya, j gitu kan ya, j ke output, masukkan j ke output ya. Itu misal ini sebagai hasil ya, value daripada si mtf-nya. Nah, belum ada mtf-nya, kita lakukan mtf-nya sekarang gitu ya. Simpan variabel gitu kan ya, variabel indeks ke j karakter indeks ke j. Ini merepresentasikan s ya, karakter s berarti ya, karakter di s indeks ke j. Nah gitu ya, misal indeks ke j ke variabel sementara atau temporary gitu ya. Oke, lalu di sini kita hilangkan gitu kan ya. Nah, hapus data atau karakter pada indeks j itu kan ya, pada s indeks j. Oke, lalu kita pindahkan gitu kan ya, pindahkan itu kan ya data yang ada di variabel sementara ke indeks 0 gitu kan ya, gitu, atau indeks pertama gitu, ke awal ya. Oke, selesai. Kita tinggal tutup loopnya. Sini kita punya konektor untuk i, untuk luar untuk dalam dulu, sorry, j dengan increment ya, bukan decrement. Oke, ada dua, satu lagi yang luar itu i berarti ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke sini gitu ya. Ini maaf melengkung ya. Nah, seperti itu. Udah, kalau sudah selesai kita tinggal cetak gitu kan ya. Nah, ini kita cetak data hasil encode ya, seperti itu. Lalu kita tinggal akhiri. Nah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Bentar. Ya. Jadi kira-kira seperti ini untuk sorry, di sini ada decision ya.
Oke, di sini kita perlu, jadi ketika misal tidak ada data yang sama gitu, jadi kita datanya tidak sama, kita lanjut aja gitu kan ya, lanjut loop berarti ke sini ya. Nah, seperti itu. Ini kalau misal true, ini kalau false ya. Nah, seperti itu. Nah, selesai. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi kita hanya menambahkan ini saja sebenarnya ya. 3 proses ini ya, yang direpresentasikan 3 baris yang ada di coding itu untuk update dari video sebelumnya, itu hanya seperti ini sebenarnya ya. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan secara lengkap daripada modul praktikum MTF ini ya, tepatnya pada modul keempat. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.